I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Andi Dinda Febrianti dengan NIM 21040010063. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi berikut ini. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, halo teman-teman, jadi kita masuk ke materi yang pertama dulu yuk. Ini tentang definisi manajemen keuangan dan definisi manajemen keuangan syariah. Nah, definisi manajemen keuangan itu adalah proses pengelolaan keuangan organisasi atau individu untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Di dalam manajemen keuangan kita menggunakan 4 fungsi dari manajemen yang disingkat menjadi PORGE. Apa itu? Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau aktualisasi, dan yang keempat ada controlling atau biasa disebut dengan pengawasan. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi manajemen keuangan syariah. Definisi manajemen keuangan syariah ini merupakan manajemen keuangan syariah yang berasal dari cabang ilmu manajemen keuangan itu sendiri, yang dimana memegang prinsip-prinsip syariah dan hukum-hukum Islam. Ini melibatkan instrumen pengelolaan keuangan syariah seperti akad murabahah, akad mudharabah, dan lain-lainnya tanpa melanggar hukum Islam. Nah, tujuan dari manajemen keuangan syariah itu sendiri adalah untuk mencapai keuntungan yang halal dan menghindari dari keuntungan yang dianggap riba atau haram. Nah teman-teman, itu tadi tentang definisi manajemen keuangan dan definisi manajemen keuangan syariah. Kita lanjut ke materi yang berikutnya yuk. Materi yang kedua ini kita akan membahas tentang pentingnya manajemen keuangan. Nah, hal yang paling penting dalam manajemen keuangan yang pertama itu tentang meningkatkan efisiensi keuangan. Artinya adalah dalam manajemen keuangan, individu atau organisasi itu diajarkan untuk bagaimana mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki agar bisa diefektivitaskan dan juga penggunaannya bisa efisien sesuai dengan kebutuhan dan menghindari adanya kerugian. Yang kedua itu adalah pengelolaan resiko keuangan. Di sini individu atau organisasi diajarkan untuk bagaimana menghindari dalam risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengambilan keputusan. Mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan ini menyangkut bahwa manajemen itu menyediakan informasi yang akurat dan relevan sehingga organisasi atau individu dapat mengambil keputusan finansial yang tepat. Yang keempat adalah mengoptimalkan pertumbuhan dan ekspansi, dan yang terakhir adalah menjaga kelangsungan hidup sebuah organisasi atau individu. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang tanggung jawab manajer keuangan. Ada 6 tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang manajer keuangan. Perencanaan keuangan, organisasian keuangan, pengendalian keuangan, pelaporan keuangan, kelima, pengambilan keputusan keuangan, yang keenam, pantauan pasar dan tren keuangan. Itu adalah 6 tugas yang harus dipenuhi oleh seorang manajer keuangan. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang keempat. Kita akan membahas tentang fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang pertama, fungsi yang pertama adalah perencanaan keuangan. Nah, fungsi ini yaitu bertujuan untuk mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan finansial suatu organisasi. Fungsi yang kedua ini tentang pengumpulan dana. Dalam hal ini bisa melalui sumber-sumber seperti pinjaman, penerbitan saham, dan lain-lain. Nah, fungsi yang ketiga ini tentang pengelolaan kas, yaitu mengelola fungsi aliran kas dalam menunjang kegiatan suatu organisasi dan individu. Yang kelima ada pengelolaan hutang, yaitu memastikan bahwa hutang dan piutang itu dapat dibayarkan tepat waktu. Ada juga yang keenam itu tentang pelaporan keuangan. Ini adalah menyediakan layanan informasi yang relevan dan akurat untuk kepentingan suatu organisasi atau individu.
Yang ketujuh ada pengawasan keuangan. Yang kedelapan ada pajak dan perpajakan. Kesembilan ada manajemen resiko keuangan. Dan yang ke-10 ada pengambilan keputusan keuangan. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu masalah keagenan. Masalah keagenan ini dapat terjadi apabila ada perbedaan antara kepentingan pemilik atau disebut dengan prinsipal dan kepentingan agen atau dalam hal ini manajemen. Masalah keagenan ini selalu muncul akibat agen itu selalu memiliki akses atau kontrol terhadap sumber daya, tetapi untuk prinsipal atau pemilik itu tidak selalu memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk tindakan agen. Untuk mengatasi masalah keagenan, sebuah perusahaan dapat melakukan sebuah atau mengadopsi beberapa mekanisme dalam penyelesaian atau pengendaliannya. Yang pertama, ada kontrak, insentif, dan pengawasan. Nah, di materi berikutnya ini kita membahas tentang keuangan. Nah, teman-teman tahu kan tentang prinsip keuangan itu merupakan pedoman atau aturan yang harus ditaati dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi, perusahaan, atau individu. Yang pertama, ini ada prinsip waktu nilai uang. Prinsip kedua, prinsip diversifikasi. Prinsip yang ketiga, prinsip manajemen resiko. Kemudian selanjutnya prinsip keberlanjutan, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pengelolaan keuangan, dan yang terakhir prinsip pengelolaan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, itulah tadi 7 materi yang kita bahas bersama dalam manajemen keuangan syariah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. See you in the next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.